Hai saudara, sangat senang bisa menyapa kembali saudara di ibadah online hari ini. Kami telah menyediakan beberapa konten yang menarik buat saudara dan saya percaya konten hari ini akan menguatkan dan juga memberikan sukacita yang terbaru buat saudara. Kita akan mendengarkan beberapa kesaksian dari dua orang yang spesial hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum itu, saya mau mengingatkan saudara untuk men-silent handphone saudara supaya kita bisa fokus memuji Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan hari ini. Nah, sebelum itu mari kita berdoa sebelum kita masuk kepada ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Bapa. Terima kasih buat apapun yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih karena kami bisa berkumpul melalui online hari ini Bapa. Dan kami memuji Engkau Bapa. Kami memuliakan Engkau Tuhan karena Engkau Allah yang layak dipuji dan layak terima segala pujian kami Bapa. Terima kasih buat apapun yang Kau lakukan buat kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat para jemaat dimanapun mereka hari ini berada Bapa. Akan ada mukjizat dan terobosan yang terjadi di kehidupan mereka hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan akan ada kesembuhan terjadi, akan ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah buat mereka Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah Tuhan, akan ada jalan keluar yang disediakan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan hari ini Bapa. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan juga merayakan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. 1, 2, 3, go! Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan mendengarkan dua kesaksian dari dua orang yang berbeda hari ini. Dan kira-kira apakah saudara bisa tebak siapa mereka? Ya, kita akan mendengarkan dari Francis Tanggang dan juga Lintaran. Saya percaya kesaksian mereka hari ini akan memberikan kekuatan yang baru buat saudara. Mari kita langsung dengarkan saja kesaksian dari mereka. Hello, and thank you for joining us today here at C3 The Book It. What you do today matters. It's the third week of our series. No matter what your situation, good, bad, or ugly, what you do today does matter. In week 1, Herman shared about being obedient to God. Last week, Intan talked to us about the battles in the mind, winning those battles. Today, I'm going to share on joy, and later on, Franz is going to share on hope. What is joy? Joy and happiness are wonderful feelings to experience, but are very different. Joy comes from within. It comes when you make peace with who, why, and how you are. It's internal. Happiness is more likely to be triggered by other people, things, places, thoughts, and events. It's external happenings. Joy is the fruit of the Spirit. Joy can transform difficult times into blessings and heartache into gratitude. Joy brings meaning to life, and it brings life to our life. Joy can overcome anything and everything in this world if it's allowed, if it's chosen. Yes, you get to choose it. In choosing joy, there is hope. With joy, hardship offers growth. Most of us would be familiar with the following scripture. The joy of the Lord is my strength. This scripture popped into my mind last November, and it's kind of stayed there. I know I needed to hear this, as I had been trying to deal with complicated grief, and those complications made me really angry. And I was holding God at a safe distance. I had not lost my faith, but was not enjoying fullness of joy, because my relationship with God was strained. I became curious about this scripture that had taken up residence in my mind. The scripture, Nehemiah 8:10. On researching it, I discovered that it actually says, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength." The book of Nehemiah is a chapter in Israel's history, a time of restoration, rebuilding, and spiritual renewal. It shows God's provision and his strength is sufficient. The past was the past, and the Israelites were commanded to celebrate God and their devotion to him, rather than wallowing in their guilt. So the people did so, engaging in feasts and celebrations, as well as sharing with the poor. Why would the Lord have joy when his people had been exiled for so many years? Because they were finally reunited to him. God's joy is in connection and reconnection. True joy is found in relationship with God, and this is what he desires, to have a personal relationship with you. Ultimate joy is a result of achieving what we are created for, our created purpose. Jesus is our example. He did exactly what his Father asked of him, without question. His relationship with his Father was a perfect one. Of course, we are but humans and are not perfect, and we often make mistakes.
God knew this and he gave us a solution. That is why he sent his Son. Surrendering our will sounds like hard work and far from joyful, because we want to do what we want to do, hey? But there is good news. In John 14:25, Jesus says, "All this I have spoken while still with you." Verse 26. "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." It is not our works, but the personal presence of the Holy Spirit who works in and through us, prompting us to be more like Jesus. Jesus also spoke with his disciples before his crucifixion, explaining in John 16:22, "So with you, now is your time of grief. But I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy." Amen. Jesus was talking to the disciples about the grief they would experience once Jesus had returned to his Father. He then talks of the great joy they would experience once they saw he had risen again. He had won victory over death, that he would always be with us. The joy is something that cannot be taken away. It is the constant presence of the Lord. It can, however, be dampened by sin, by the tricks of the enemy, and the world. It may not always seem possible, yet our joy always remains in Christ and his victory. Back to my story. I think the biggest hurdle I have had through my period of grief has been why. Why, God, why? This is an impossible question. So how did I progress? Did you know even Jesus asked why? When he was on the cross, God, my God, why have you forsaken me?" Matthew 27:46. It's interesting, isn't it? This has helped me to see that Jesus understands my why, because he was God in human flesh. Choosing joy does not mean you pretend or hide your troubles, because that would only come back to bite you later on. Rather, it is keeping our focus on Jesus and not on our troubles. So what can we do today? Because today matters. If you don't know Jesus and would like to know more about a personal relationship with him, you could decide to find out what that looks like by checking out the description box below this video. Or, if you don't know the joy I've been talking about, you could read the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John to learn more about the life of Jesus. Or maybe, like my story, you had let life get in the way of your joy. You could give up or hand over your troubles to God and focus again on the victory we share with Jesus. Ask for his help. He's waiting to continue that relationship with you. Remember that the most important attribute of joy is that you can find joy in adversity. If you are full of joy, go and share it with somebody. I'd just like to pray for you right now. You can join me if you like. Thank you, Lord, that you have provided the way for us to have joy and have abundant joy. I thank you that we have a way to have help during our time of trouble, that this joy stays with us, the victory that we share with Jesus stays with us. Help us to make good choices, because what we choose today really does matter. In Jesus' mighty name, amen. Don't put off till tomorrow what you can do today, because tomorrow never comes. What you do today matters. Now let's continue listening
to Franz giving his testimony on hope. Halo semuanya, keluarga Sitri di Bukit. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit testimoni. Perkenalkan, nama saya Yosua Franz dan saat ini saya berumur 21 tahun. Hari ini saya akan membagikan kesaksian sedikit tentang pengalaman hidup saya. Dulu waktu saya kecil saya pernah berpikir bahwa masa kecil saya seperti tidak ada harapan, bahkan mungkin kehilangan harapan. Sejak kecil saya harus berpisah dari orang tua kandung saya, yaitu mama saya. Papa saya sudah meninggalkan saya sejak berumur 4 tahun. Saya diasuh oleh orang tua angkat saya yang berada di Jakarta. Di umur yang saya semakin bertambah, semakin pula bertambah kenakalan saya. Saya merasa di umur saya saat itu saya berbeda dengan anak-anak seumuran saya. Mereka tinggal dengan orang tua kandung, namun saya tinggal dengan orang tua angkat. Masa anak-anak saya sering melakukan kenakalan, yaitu saya tidak pergi ke sekolah minggu karena waktu itu saya pergi sendiri dan saya mengambil waktu untuk bermain game. Bahkan untuk persembahan gereja pun saya pakai untuk membeli jajan. Saat itu orang tua angkat saya sudah tidak bisa menerima kenakalan saya dan terpaksa saya harus dipindahkan untuk tinggal di asrama atau panti asuhan yang ada di Jakarta. Di situ pun saya masih tidak ada perubahan. Saya semakin memberontak dan mengikuti hal-hal yang senang namun berdampak buruk bagi kehidupan saya. Lalu orang tua angkat saya memutuskan untuk memindahkan saya ke Medan untuk tinggal bersama tante saya. Saya tinggal di Medan selama 2 tahun dan di sana saya semakin bermasalah dan tidak mempunyai harapan bahkan tujuan hidup. Saya tidak pulang ke rumah saat itu dan bahkan bolos dari sekolah. Dan saya juga tidak pergi beribadah setiap minggunya. Saya mulai menjalani kehidupan masa muda layaknya seorang yang tidak punya harapan atau tidak punya arah. Dan akhirnya tante saya menyerah untuk mengasuh saya dan mengatakan kepada saya saat saya berada di jenjang SMP, sehabis SMP kamu tidak akan disekolahkan lagi dan kamu tidak tahu akan tinggal di mana. Ketika saya mendengar itu, saya kehilangan harapan. Saya tidak tahu ke depannya mau sekolah di mana dan tinggal di mana. Lalu beberapa minggu setelah itu, saya mendengar bahwa saya akan pindah ke Bali untuk bersekolah dan tinggal di sana. Saya pergi ke Bali bersama adik perempuan saya Marta dan Opung. Di Bali ini hidup saya sedikit mulai berbeda karena saya tinggal di Bali Life bersama saudara-saudara yang memiliki latar belakang yang berbeda. Pertama kali saya melihat anak-anak yang masih kecil, saya berpikir mungkin mereka merasakan hal yang sama seperti saya, tidak punya harapan bahkan tujuan. Bahkan mereka tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Seiring berjalannya waktu, saya dan saudara-saudara saya yang tinggal di rumah ini, kami mengikuti keseharian dan kegiatan yang positif. Kami mengikuti saat teduh bersama di pagi dan malam hari, dan kami juga pergi beribadah pada setiap hari minggunya dengan penuh sukacita. Banyak yang saya pelajari ketika saya berada di sana. Meskipun saya dan saudara-saudara saya di tempat ini mengalami keadaan yang sama, tapi kami semua belajar untuk bersyukur, berbagi satu sama lain, bahkan mengenal Tuhan lebih dekat. Saya melihat anak seusia saya waktu itu yang masih kecil, yang sudah jauh dari orang tuanya, bersukacita, bermain dengan gembira dan ikut bersama bangun pagi untuk membaca Alkitab dan berdoa. Mungkin bila diperhatikan, apakah mereka dapat mengenal Tuhan lebih dekat di usia yang masih kecil? Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika saya melihat mereka sudah beranjak remaja, mereka semakin berubah dan bertumbuh. Tuhan bekerja atas kehidupan mereka dan saya. Hal itu kembali mengingatkan saya bahwa Tuhan menyediakan harapan di masa muda saya dan juga bagi saudara-saudara saya yang ada di sana. Bahkan di kehidupan saya yang sekarang, Tuhan masih memakai saya. Tuhan menyediakan orang-orang yang berdampak bagi kehidupan saya melalui orang tua, pemimpin, bahkan kakak-kakak yang selama ini memberikan saya pelajaran dalam kesehariannya. Saya belajar dari mereka
karena mereka semua membawa harapan bagi orang-orang yang kehilangan harapan. Saya belajar atas pengalaman hidup yang mereka alami dulu. Di usia saya yang sekarang, bila saya tidak menemukan dan menyadari bahwa harapan saya di dalam Tuhan, saya bisa pastikan saya akan mengulang segala kegagalan saya yang saya lakukan dulu, dan saya tetap menjadi sama dengan yang dulu. Kalau saya tidak mengenal Tuhan secara dalam, saya pasti akan mencari pengharapan yang salah. Saya bersyukur sampai saat ini saya masih dipertemukan dengan komunitas yang saling membangun. Hidup saya mempunyai arti dan saya yakin harapan ada di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan menyediakan harapan bagi kita semua, baik itu dalam proses kehidupan yang kita hadapi, lingkungan dan komunitas kita. Terlebih juga dari pengenalan akan Tuhan lewat hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang terus saya dengarkan dulu waktu saya masih kecil sampai sekarang adalah ya dan amin. Dan dari situ saya dapat menaruh harapan saya di dalam Tuhan. Saya tidak akan kehilangan harapan di masa muda saya karena saya mengalami semua kebaikan dari Tuhan selama ini. Saya dapat membaca dari sumber internet arti dari sebuah harapan. Harapan adalah bentuk transformasi atas perjalanan hidup. Jika harapan itu terpotong, maka proses transformasi menjadi terhenti dan kehidupan menjadi tidak jelas. Harapan itu seperti jalur di hutan pegunungan. Di sana tidak pernah ada jalan, tapi jika orang yang menjalaninya pasti meninggalkan jejak dan jejak itu semakin lama semakin terlihat. Tinggal mengikuti jejaknya saja dan kita akan sampai ke puncak tertinggi. Mari semua saya ajak untuk kita semua, bagi yang masih merasakan tidak mempunyai harapan bahkan kehilangan harapan, saya mau membagikan ayat ini kepada saudara. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Di Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Mari kita simpan ayat tadi dan katakan amin. Di saat kita merasakan tidak ada harapan, mari kita kembali untuk membaca kebenaran dari firman Tuhan. Bila saudara yang saat ini bertanya, bagaimana kita dapat membangun harapan yang ada di dalam Tuhan? Pertama, kita butuh mengenal Tuhan dulu. Mari kita bangun kehidupan membaca firman Tuhan, berdoa, dan mencari tahu siapa Tuhan kita, agar kita dapat menaruh harapan di dalam Dia. Saat kita sudah mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, saya percaya saudara tidak akan kehilangan harapan. Yang kedua, kita butuh mengalami dulu. Setiap proses yang kita hadapi saat ini, yang pernah kita alami, karena dari situ kita dapat diuji. Ketika kita menerapkan firman Tuhan tadi, dan kita memegang apa yang Tuhan katakan, dan di situ baru kita dapat mengetahui kalau Tuhan menuntun kita dan membantu kita dalam menaruh harapan di dalam Dia. Saudara sekalian, saya percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita butuh mengenal Tuhan lebih dekat lagi, dan kita butuh mengalami dan memegang teguh firman yang Tuhan berikan atas hidup kita. Saya mau ajak saudara untuk mempersiapkan hati untuk berdoa, dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan di masa lalu kami Tuhan, dan saat ini Tuhan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan apa yang kami Tuhan terima pada hari ini Bapa, atas segala pesan dan firman Tuhan yang Kau berikan Tuhan, kami percaya Tuhan. Ini adalah keputusan bagi kami Tuhan untuk bisa Tuhan belajar Tuhan dari setiap firman-Mu Tuhan, dan kami bisa melakukannya untuk kehidupan kami Tuhan. Berikan kami sukacita dan berikan kami Tuhan harapan lagi Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber sukacita dan pengharapan Bapa. Kami mau tutup ibadah ini Tuhan
ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan testimoni dari Lin dan saya. Semoga saudara dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Know all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, and high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
yakin saudara juga setuju dengan saya bahwa Franz dan Lynn memberikan kesaksian yang luar biasa hari ini. Untuk mengapresiasi mereka, mari kita ketikkan luar biasa dengan emoji jempol di kolom live chat atau di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan buat saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah hari ini, selamat datang, selamat menjadi bagian dari keluarga Citri The Bukit. Kami sangat senang karena saudara bisa menonton ibadah hari ini. Nah, saya meminta saudara untuk melakukan satu hal buat saudara yang baru pertama kali menonton ibadah hari ini, untuk mengklik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini yang bernama Want to Connect with Our Church. Saudara bisa mengklik link tersebut dan saudara akan diarahkan ke website kami dan mengisi formulir yang ada di sana. Dan jika saudara ingin mengetahui lebih lagi tentang perjalanan kekristenan atau kerohanian saudara, kami menyediakan opsi yang bernama Next Step. Saudara bisa mengaksesnya di kolom deskripsi yang di bawah ini dengan nama Next Step. Saudara bisa langsung klik link tersebut dan saudara akan dibawa langsung ke website kami. Dan kami juga menyediakan opsi online persembahan buat saudara yang ingin memberikan persembahan, dan detailnya akan kami tampilkan sebentar lagi. Saya mengundang para jemaat untuk bergabung di doa dan penyembahan yang kami adakan setiap hari Minggu malam jam 8 malam. Doa dan penyembahan akan kami adakan melalui live di Instagram kami di @citrithebukit. Ingat, jam 8 malam setiap hari Minggu di IG kami di @citrithebukit. Saudara bisa bebas mengundang siapapun yang saudara mau, dan saya yakin doa malam ini akan ada kekuatan yang baru buat saudara. Dan terima kasih saudara telah bergabung di ibadah hari ini. Minggu depan kami akan tetap mengadakan ibadah melalui online di YouTube kami di @citrithebukit jam 10 pagi. Sampai bertemu di ibadah minggu depan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga bagikan video ini ke teman-teman saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. You're indescribable in every way.